Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti zikir ini. Subhanallah, ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Kau ampuni seluruh dosanya. Kau muliakan akhlaknya ya Allah. Kau teguhkan imannya. Engkau istiqomahkan di jalan-Mu ya Allah. Berkahi majelis ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Amin. Terima kasih hadirin, terutama guru-guru kami, para tua, para ulama, para sesepuh, para pimpinan. Mudah-mudahan takdir ini menjadi jalan kita punya takdir, sama-sama kumpul di surga. Amin. Yang bisa menjawab hadiahnya umroh. Umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram, sananya masing-masing ya. Kameramen kalau mau duduk juga tidak apa-apa ya. Saya akan diam di sini. Itu yang belakang tak kelihatan ya. Baik. Mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Coba yang tahu ya deh. Dan langsung bicara. Untuk jadi cahaya, sanggup hadisnya apa? Nah, yang hafal hadisnya, cuy, saya juga pada hafal ya. Alhamdulillah, semoga beliau diundang Allah dan juga yang mengaminkannya. Innama tu'ibtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah bersimbah air mata, bersimbah keringat, bahkan bersimbah darah supaya umat manusia sempurna akhlaknya. Jelas? Ini penting. Siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Cirinya apa? Jawab hadirin, cirinya apa? Akhlaknya mulia. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat penampilannya, tapi lihat akhlaknya. Siapa orang yang imannya paling kuat? Ayyul mu'minin afdal. Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Siapa orang yang paling bagus ibadahnya? Apa cirinya? Jawab. Akhlaknya yang paling mulia. Pertanyaannya, akhlak itu datang dari mana? Coba siapa yang tahu?
sama-sama ketemuannya di Arafah. Akhlak datang dari mana? Dari Nganjuk. Mau didoain nih. Dari Nganjuk. Mau haji tidak nih? Juk dari mana? Dari mana Pak? Dari Allah. Dari Allah udah pasti. Apalagi sering dari Allah ya. Salehnya lewat qalbu. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya. Ketahuilah dalam jasad ini ada pada sesuatu. Kalau dia baik seluruhnya, kalau dia jelek seluruhnya. Jadi pembangunan manusia Indonesia, kalau ingin bangsa ini baik, harus punya program membangun hati. Karena contoh, hati sedih, wajah sedih tidak? Hati gembira, wajah gembira tidak? Hati sedang marah, hati sedang cemburu. Apa? Hati saya sekarang sedang apa? Gembira. Ceritakan jangan, Pak Kapolres. Saya terlambat tadi ke sini. Biasanya tepat waktu, tidak pernah mau terlambat. Tahu kenapa terlambat? Pas menjelang berangkat dapat telepon dari Jakarta, kendaraan anak tertabrak truk, lalu nabrak lagi kendaraan yang lain. Alhamdulillah anaknya selamat. Saya bersyukur. Pas ditelepon lagi sedang pingsan. Mau dicari kemana? Alhamdulillah yang nabraknya baik. Aku jawab telepon ambulans. Alhamdulillah pingsan dibawa oleh ambulans. Ada pertolongan Allah, betul? Yang teleponnya juga baik. Alhamdulillah. Saya hati-hati sekali telepon ibunya, takut ibunya panik. Sudah selesai urusan, alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun hati sedang berpikir ke sana, tapi yakin Allah akan menolong. Itu yang membuat tenang, betul? Dan sekarang di sini jengkel, sedih, juga tidak menyelesaikan masalah. Makanya akhlak itu adalah respon spontan. Kalau sedang seperti ini akhlak tidak kelihatan yang aslinya ya. Ini lagi soleh sekarang kan? Nah, nanti kalau ada yang kentut baru ketahuan akhlak. Itu akhlak. Ada juga yang betul langsung alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti telinga saya masih normal, bisa mendengar suara telepon gini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah. Berarti hidup saya masih sensitif, bisa mencium bau kambing di sebelah saya. Terus gimana dong? Yang ketut 1001 alasan berbaik sangka. Pasti beliau tidak ada niat ketut di masjid. Enak. Pasti beliau sudah nahan maki-makian, tapi tidak tertahankan. Enak. Pasti beliau malu. Saya harus jaga supaya beliau tidak tertekan perasaannya. Tenang aja mas, dan kedengaran kau. Jadi tadi pas telepon supirnya kan abang, supirnya ngantuk pak. Saya milih mau jengkel, supirnya juga tidak ada niat nabrak, benar? Pak, maaf, saya nabrak kendaraan
sofa ya sudah tenang. Tidak ada yang ingin kejadiannya seperti ini. Mobil yang satunya lagi kan ketabrak Pak. Ini nabrak, putar mobilnya, nabrak lagi yang lain. Pak, bagaimana Bapak ya? Semuanya tidak ada yang menginginkan seperti ini. Ini sudah takdirnya. Malam ini harus ada kejadian ini. Kita jadi silaturahim. Kan itu begitu ya. Supir mencolok, nggak selesai masalahnya. Mendingan pakai apa? Jadi ada ujiannya nih sebelum ceramah ini ya. Teruskan. Hati dibagi 3. 1, hafalin ya. Qalbun mayyit. Apa? Orang yang hatinya mati. Sekarang di media sedih, banyak kejadian-kejadian yang sepertinya nurani itu sudah tidak ada. Ada yang kubur anak, ada yang bunuh suami, ada macam-macam, benar. Itu karena hatinya sudah berhenti kasih sayang. Yang ada adalah memuaskan nafsu. Yang kedua, qalbun marid. Apa qalbun marid? Hati yang sakit. Seperti apa orang yang hatinya sakit? Kalau qalbun marid, ininya sudah tidak hidup nuraninya. Yang ada itu satu saja, dia memuaskan nafsu. Nah, qalbun marid, ada hati sakit. Cirinya apa? Hidupnya galau, gelisah, tidak tenang, tergantung penyakitnya. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit, hati yang sehat. Inilah orang yang paling bahagia, paling mulia akhlaknya dan paling selamat. Qalbun salim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa Allah dengan qalbun salim. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, yang mana kira-kira? Qalbun mayyit, qalbun salim. Mayyit, qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Saya lupa menjelaskan ciri-ciri hati yang berpenyakit itu tidak mau ngaku, itu lewat. Jadi orang yang sombong nggak akan ngaku, benar? Orang yang pelit nggak akan ngaku, orang yang ria tidak ngaku, maaf ya, ketinggalan. Jadi yang mana nih? Tetap nggak mau ngaku. Kalau saya qalbun marid, banyak penyakit hati, tapi berusaha ingin jadi qalbun salim. Kalau badan sakit ngaku, kalau hati berpenyakit ngaku. Makanya jangan heran kalau diskusi itu nggak ada yang mau ngaku, karena sama-sama penyakitan. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, saya akan membahas ada hadis yang sangat penting sekali. Ini hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sahabatnya, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihinna, maukah ku beritahu orang yang tidak akan tersentuh api neraka, alias yang akhlaknya baik?" Mau tahu? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasul. Dengar nih, Bapak Ibu, kalau kita
Santri itu harus punya 4 ini, Pak. Ulangi, pertama hayyin, layyin, qarib, sahal. Ada 4 ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka. 1, hayyin, layyin, qarib, sahal. Apa itu hayyin? Orang yang hayyin itu orang yang sangat tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan lahir batin. Orang yang hayyin itu terkendali sikapnya, pikirannya, ucapannya, sehingga indah semua perbuatannya. Tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Dia tidak memprovokasi kecuali mengajak orang menjadi kebaikan. Nanti disebutkan kenapa bisa begini, ya. 2 apa tadi? Layyin. Layyin itu lembut, sopan, santun, selalu senang, menolong, berbuat baik. Itu namanya layyin, lembut. 3, qarib. Apa orang yang qarib? Dekat, akrab, enak bergaulnya tuh. Kenapa orang bisa seperti ini? Nanti ada kuncinya. Dan yang keempat, sahal. Sahal itu orang yang mudah urusannya, tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak mempersulit, tidak memperumit. Jadi solusi saja dalam hidupnya. Ulangi, mau seperti ini? 1 apa? Hayyin. 2, 3, 4. Apa itu hayyin? Tenang, teduh. Layyin, lembut, sopan, santun. Qarib, dekat, akrab. Apalagi bahasa Indonesianya kalau gaulnya sangat enak itu supel. Terakhir, sahal apa? Mudah. Orangnya tuh gampang menyelesaikan urusan itu jadi ringan, tidak ribet, tidak rumit. Inilah 4 ciri orang yang mulia akhlaknya, tidak akan tersentuh api neraka. Baik, kita buka rahasianya. Kenapa hayyin? Kunci utama orang tenang adalah arah bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Ini contoh tadi, Pak. Pas kejadian telepon anak tertabrak, mobilnya rusak, saya langsung ingat, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Takabur ayat 11. Tak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Ada lagi satu ayatnya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Jadi pas telepon, oh ini sudah takdir yang harus terjadi. Apa yang ditetapkan Allah terjadi pasti akan terjadi. Tidak ada niat tabrakan, benar? Karena saya tidak ada niat tabrak. Supir tidak ada niat tabrak, sudah hati-hati. Tapi dari belakang tertabrak. Ya itulah takdir. Yang salah pasti ada balasannya, yang benar pasti ada balasannya. Ingat ke Allah, jadi tenang. Namanya gelisah karena lapar.
Sudah pernah merasakan cemburu? Bagaimana cemburu, enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Si itu yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Apa sekali ya? Gak baik makan, gak bisa tidur, tapi gak beres urusannya. Tahu penyebabnya kenapa jadi hancur-hancuran gitu? Karena ibu lebih banyak ingat ke suami daripada ingat kepada itu dia. Mau bahagia, Bu? Jangan terlalu cinta sama suami. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu cinta, belum tentu banyak umur. Makin bagus zikirnya, cirinya dua. Satu, tidak berharap kecuali ke Allah. Yang kedua, tidak takut kecuali takut kepada Allah. Makin berharap kepada makhluk, makin gelisah hidup kita. Jelas? Kalau bapak ibu gelisah, periksa itu hati. Kemana hati ini? Pasti hati ini sedang berharap dari selain Allah. Coba periksa. Makin berharap kepada selain Allah, Allah langsung turunkan di hati kita gelisah. Berharap dari harta, bersandar ke pangkat, bersandar ke jabatan, bersandar kepada atasan. Makin bersandar kepada selain Allah, makin tidak tenang hidup ini. Betul? Nih, di kantor Pemda, kalau yang bersandar ke jabatan mendengar kata mutasi seperti mau dimutilasi. Padahal takdir mah tidak tertukar. Tenang aja. Nih, wali kota dengan Pak Wali jadi pejabat wakili demi Allah, karena Allah yang menentukan. Pilkada itu cuma jalan saja, sampainya ke takdir Allah. Kapolres, jadi ini sama itu juga takdir. Sekarang tahun ini jadi, nanti dibedakan gitu. Termasuk saya. Saya kan tidak nyangka begini, Pak. Saya bukan anak tentara, cita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi nggak ada pensiunnya. Saya angkatan 85, habis teman-teman saya tahun ini, tahun depan. Jadi begini mah barang putih ada pensiun mah, dan bagian nasihatin jenderal. Jadi semua ada garisnya. Tenang aja. Yang penting ditakdirkan punya jabatan, jadi dekat dengan Allah, itu yang penting. Kalau tidak jadi dekat dengan Allah, loncat. Serba takut. Jelas? Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, Duktul mararati kullah. Semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Pada majid angkasa ada ilan nas, dan tidak ada yang lebih pahit di sini selain berharapnya hati kepada manusia. Makanya selalu menderita orang yang hatinya bersandar kepada
kepada selain Allah. Nih, kalau saya nyandar ke kursi gini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil. Yang bersandar ke jabatan, takut jabatannya diambil. Yang bersandar ke suami, takut suaminya dititip lagi. Apa? Kenapa melihatin saya? Yang bersandar kepada penampilan, takut tua, takut gemuk, takut ubanan, makin bersandar kepada selain Allah, makin tidak bahagia hidup ini. Makanya orang hanya akan berakhlak tenang, hayyin, kalau hatinya la ilaha illallah. Tiada tercipta selain Allah. Tiada yang memiliki segala-galanya selain Allah. Lihat tukang parkir. Di sini ada tukang parkir tidak? Walaupun banyak mobil, tidak pernah sombong. Walaupun mobilnya diambil sampai habis, tidak sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Tenang, semuanya cuma titipan Allah. Manusia, oke. Dan selesai. Tidak ada yang bawa dunia ini. Ngaku-ngaku sebentar saja. Betul? Lihat orang Lubuk Linggau yang meninggal, yang punya perusahaan sawit, apa dikubur sama sawit? Yang punya perusahaan karet, apa dibungkus pakai karet? Teman saya punya perusahaan semen, ayah, yang tanya bos, kalau meninggal mau bawa berapa sak ke kuburan? Dicor ya kuburan dulu, kepalanya mah dicor kenang-kenangan, tidak mau. Cuma begitu saja. Ini tanah saya, itu rumah saya, itu villa saya. Rezeki mah cuma 3, yang dimakan jadi kotoran itu rezeki, yang dipakai jadi rusak itu rezeki, dan yang dinafkahkan di jalan Allah itu rezeki. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Jelas? Jangan iri sama kekayaan orang lain, dan itu mah semua milik Allah. Allah yang membagi-bagi. Jangan iri kepada jabatan orang lain, karena itu juga Allah yang menentukan. Jangankan satu angkatan, 1000 selawat saja adik kakak beda-beda takdirnya. Benar? Benar? Tenang, hadirin, tenang. Pak, tenang, ya Pak. Ibu, Bu. Oke, sini. Jadi hutan. Bu. Tenang ya Bu. Ada Allah. Jangan terlalu cinta sama semuanya. Jangan banyak berharap, sakit hati. Ibu kalau dandan tidak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Suami bingung. Nyebut cakep dak emak, nyebut jelek dak tega. Ya ibu mah kayak kesemek gitu, bisa enak. Mau tahu supaya bahagia, jangan berharap dari makhluk, kecuali berharap hanya dari Allah. Jangan takut oleh makhluk, tapi takutlah oleh Allah. Bergabung nih. Semua manusia yang ada ini ribuan mau ngasih kepada saya 1 butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi sampai tidak nasi itu ke Allah. Jawab. Yakin? Tidak bisa sampai kebaikan apapun tanpa izin Allah. Sebaliknya, semua yang hadir ya mau mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab.
tinggal dibalikin. Hati bapak ibu semua, kan setiap hati dikuasai Allah, dibolak-balik, mukhallibal qulub. Dibuat aja, tidak baik. Tadi saya lihat dari pegang-pegang, tapi terlintas di sini kualat. Makanya senang saja hidup, ya. Takdir tidak akan tertukar. Apa yang untuk saya tidak akan ke bapak, apa yang untuk bapak tidak akan ke saya. Kalau saya berbuat terbaik, saya dapat takdir terbaik. Kalau saya berbuat salah, saya dapat balasan dari kesalahan saya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan kembali ke kita, keburukan yang kita perbuat kembali ke kita. Jadi jangan risau dalam hidup ini. Kalau ingin dapat yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Setuju? Halo? Setuju tidak nih? Mungkinkah nih salah satu kunci ikhlas? Kalau ikut masak untuk suami, udah disiapkan, udah ditata, Pak makan dulu, kata suami gini, Bu, saya gak ada waktu, bayar kalian aja ya, saya harus pergi sekarang juga. Bagaimana perasaan ibu? Hah? Kecewa? Sedih? Sakit hati? Jengkel? Nah itu ciri-ciri orang gak ikhlas kayak gitu. Menderita walaupun sudah berbuat baik. Kalau orang ikhlas tidak ada perihnya. Makanya orang yang hayyin tidak tersentuh api neraka karena dia selalu berzikir, tauhidnya benar. Kalau punya keinginan berharap ke, kalau sedih minta ditenangkan ke, kalau diancam orang berlindung ke Allah. Makin sering Allah memenuhi hatinya. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, makin tenang. Kenapa orang stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Dengerin hadirin, bukan kurang mikir, tapi tiap mikir jadi zikir. Alhamdulillah. Doakan ya Bu ya Pak. Ini kursi buat saya bukan? Enak ya. Ini banyak pikiran ya. Untuk dia pikir jadi anak saya ciptaan siapa? Yang mengurus anak setiap saat siapa? Saya di sini nggak bisa apa-apa. Paling telepon, coba ambulan tolong siapa? Tapi Allah yang membolak-balik segala urusan. Makanya kalau ada apa-apa, tiap mikir jadi ingat anak, ingat jawab. Ibu ingat suami, ingat bapak ingat istri, ingat bapak punya hutang, bahaya. Ingat Allah yang bisa bayar. Orang stres pasti sedikit ingat Allah. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Jelas? Bu? Allah, ya Allah, titip suami saya. Suami saya adalah ciptaanmu. Suami saya adalah milikmu. Suami saya adalah kekuasaanmu. Titip jaga ya Allah. Jangan sampai suami saya tergelincir. Allah lihat tidak ibu-ibu yang doa seperti itu dikabulkan. Daripada buka-buka HP suami, nggak tahu passwordnya, jadi stres. Yang suka buka HP suami, kalau udah dibuka hati jadi tenang atau galau, pikiran jadi jernih atau kacau, malah sendiri. Kenapa segala dibuka? Itu memang pintar banyak HP-nya. Kedua, halo, teruskan. Apa yang kedua? Lahir.
Kunci hayin apa? Zikrullah. Orang yang zikir hasilnya seperti apa? La ilaha illallahnya tuh tidak berharap selain ke Allah, tidak takut kecuali takut jauh dari Allah. Yang kedua layin itu lembut. Datang dari mana kelembutan? Datang dari hati yang rahmatan lil alamin. Saya pernah nonton video ibu-ibu di Kolombia datang ke kebun binatang, memukul-mukul teralis kandang singa. Singanya berbalik, langsung berdiri, mengeluarkan tangannya, ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk. Aduh, singa itu sampai aneh. Kenapa si ibu ini dipeluk singa? Singa begitu rindu, singa begitu sayang. Padahal singa itu binatang buas. Apa nih rahasianya? Apa karena cantik? Tes. Wanita cantik coba ke kandang singa. Kita lihat hasilnya. Apa karena perhiasan? Cincin mahal, gelang, atau tas. Tes, ibu-ibu coba pakai gelang, cincin masuk ke kandang singa. Habis. Apa karena punya gelang? Tidak. Apa karena suaminya pejabat? Tidak. Ternyata ibu ini punya dua kunci terpenting yang bisa menaklukkan hati bahkan binatang buas sekalipun. Tahu apa rahasianya? Kasih sayang dan ketulusan. Rupanya 5 tahun yang lalu singa ini pernah ditolong oleh ibu tadi. Dengan kasih sayang, dikasih susu, dibelai, dipeluk, singa tidak lupa walau sudah jadi besar. Binatang saja tidak bisa melupakan orang yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Apalagi manusia. Benar? Kenapa kita sekarang berkumpul di sini? 1400 tahun sudah lewat. Kita tidak lihat video Nabi Muhammad, tidak dengar suaranya, tidak lihat fotonya, tapi ada di hati kita. Karena Rasulullah SAW penuh kasih sayang bagi umatnya. Rahmatan lil alamin. Ribuan kilometer, ribuan tahun tembus ke hati kita. Itulah dahsyatnya kasih sayang. Apa yang menggerakkan kita begitu? Karena kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Ali Imran 159, Fabima a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalah. Walau kunta qaddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawli. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lanfaddu min hawli, niscaya orang menjauh dari sekitar. Wa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi Bapak, aneh kalau orang Islam kasar, pembis, keras, tidak. Walaupun Rasul bertempur, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada perbuatan yang melampaui batas. Apalagi sedang tidak bertempur, benar? Halo, ini ada semangat gini, tidak ada yang jawab. Saya heran kalau kita bersikap kasar, tidak ada contohnya. Rasulullah
jago gula di Mekah 3 kali Habib berapa yang pegula usianya Nur Fakedo itu tuh bahasa Arabnya Nur Muhammad Fakedo. Lihat 28 kali semuanya dikalahkan Habib. Itu milu Nabi Muhammad. Sedunia tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi walaupun perkasa Rasulullah tepuk sopan kepada siapapun, hatinya tersedih lihat orang lain sengsara. Keinginannya itu orang dapat hidayah, keinginannya itu orang selamat. Jadi Rasulullah kalau melihat seseorang belum Islam, ingin di hatinya bantu orang yang Islam. Lihat yang salah, ingin supaya tobat. Tidak ada angkara murka di hatinya. Tolong, hai saudaraku umat Islam, jangan mudah terprovokasi. Kalau kita mudah marah, itu yang bikin skenario terus saja bikin umat Islam marah terus. Jadi kita nggak punya waktu buat belajar, buat terus keluarga, buat berprestasi, karena di sini yang perlu amarah yang tidak terkendali. Saya sedih hadirin kalau lihat umat Islam berantem dengan saudaranya sendiri, dan perbedaan pasti ada. Kita aja jadi orang gara-gara ibu bapak beda, dan Allah tuh menciptakan manusia itu dari perbedaan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Umat Islam berantem bukan karena perbedaan, tapi karena amarah melihat perbedaan. Indonesia ini berbagai suku gak ada masalah, berbagai agama tidak jadi masalah, berbagai bahasa tidak jadi masalah. Tapi beda pilihan capres, sampai saat ini juga banyak masalah, benar? Saya juga memilih, tapi dan saya tahu yang menakdirkan itu adalah Allah. Baca surah Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil dari siapa yang Dia kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Di tangan Allah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tolong, wahai warga Lubuklikau, Pilpres sudah selesai, ya, tugas sudah selesai, niat, nyoblos, tawakal. Sekarang takdirnya presidennya siapa? Pak Jokowi. Tinggal kita doakan saja supaya bisa menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Jangan ada lagi hati keras karena perbedaan pendapat. Sepakat? Mau sampai kapan jengkel-jengkelan? Dan gak selesai dengan kita jadi jengkel, betul tidak? Saya kesana sini kerjanya sekarang tukang begini, ada main orang, karena hilangnya kemuliaan akhlak karena kemarahan. 3. Apa yang ketiga? Qarin. Qarin itu dekat. Datangnya dari mana qarin? Dari tawadhu. Ulangi. Pernah nggak ketemu orang? Kita tuh sedengar ketemu orang, dia diam, tapi nggak enak. Ada orang yang jaga image, merasa lebih penting. Saya ini orang penting, saya lebih tinggi jabatannya, saya lebih berjasa, saya lebih pintar, gelar saya lebih banyak. Akibatnya dia tinggi menilai dirinya, orang-orang tidak akan nyaman. Makanya kalau kita lihat Rasulullah
berpisah pasti berkata, saya orang yang paling disukai Rasul, sama semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sangat rendah hati, ketemu siapapun selalu memberikan perhatian yang maksimal. Assalamualaikum, Rasul mengasahkan tangan dulu, tidak dilepas kecuali dilepaskan oleh orang lain. Badannya menghadap ke orang yang diajak bicara, pikirannya memikirkan yang dihadapi, hatinya juga perhatian. Walaupun ketemunya hanya 2-3 menit, seperti surya kaca pembesar, kalau fokus maka akan membakar. Betul? Ini dia rahasianya orang yang akrab itu, selalu perlu perhatian, pikiran, walaupun sebentar dalam hatinya. Ini kuncinya. Sebaliknya orang sombong, apa? Gimana? Ya anak-anak ekonomi ternyata tugasnya. Bapak ingin kamu jadi manusia seutuhnya sesuai dengan undang-undang negara. Mata ke HP, mulut kemana, hati kemana. Walaupun dekat dengan anak, tidak akan pernah ada di hati. Banyak yang kayak gitu tuh, ngobrol dengan bawahan sambil baca Quran. Iya, memang iya. Walaupun dekat, tapi tidak akan dapat hati. Nah, orang yang qorib, amalkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Iya. Saya sedang senyum tidak nih? Senyum tidak? Halo, apa kabar? Sehat? Apa baik Ibu? Senyum tidak nih saya nih? Saya lihat Pak, di tempat call center, ternyata di tiap meja itu ada cermin. Saya nanya, kenapa cermin sebanyak ini? Iya Pak, kalau bicara sambil senyum dan bicara sedang tidak senyum itu beda. Halo? Halo? Sedang apa nih? Sedang senyum. Saya hadirin, senyum itu saudara. Ayo, warga Lubuk Linggau harusnya terkenal karena senyumannya. Sekarang yang banyak senyum cuma pramugari. Itu juga pekerja. Selamat datang. Suaminya gitu enggak ya? Yang kedua, salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Good morning. Siapa yang diikutin? Assalamualaikum. Ini beda nih. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi warahmatullahi. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepadamu. Wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak dan langgeng untukmu. Baru kelas. Hadirin, ada takdirnya kita doa itu. Makanya kalau kita mengucapkan salah, orang yang mau celaka bisa selamat, yang mau kecurian bisa selamat karena doa. Orang yang sedang bertengkar, assalamualaikum, bisa ampun karena turun rahmat. Preman pakai tato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, man. Bisa tolong turun rahmat. Tukang dagang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa barokah tuh jualan. Coba kalau nanti istri marah, apa tuh gimana? Jadi orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terusin Pak. Sapa. Ini nih singkatnya Pak. Saya pernah bertugas dakwah di beberapa negara. Di negara lain pada
Apa kita jaraknya bagus? Kita udah kenalan belum? Udah kenalan belum? Ya coba-coba ini. Ya, dari tadi belum sama. Inilah kelemahan kita, Pak. Saya pernah dengar seorang pendeta di sebuah tempat ibadahnya, sebelum kita mulai, silakan salami yang di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Berbanyak saudara pada hari ini. Gitu. Kita cuma kaki yang main. Salam adik sama. Ya. Siapa tahu nanti jadi besan. Ada pemuda bertanya ke masjid. Iya, Mak. Sudah nikah belum, Dek? Saya belum, Pak. Sama dengan saya, Dek. Katanya dianggap mantu. Senyum, salam, sapa, sopan. Lihat nih. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak mana? Telunjuk atau jempol? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Kenapa ini ada rasanya? Waktu nunjuk begini, maaf ya, ini kita sedang merasa lebih tinggi dari orang yang kecil. Makanya orang tidak enak. Telunjuk ini tidak keluar sama atasan. Betul? Coba. Balik orang. Sini. Nih, kamu boleh tadi bilang pola. Benar? Coba ganti jawab panggil. Ya. Tutup. Makanya jangan keluarkan ini walaupun kebawahan. Kalau ini menghormati, makanya orang enak. Kalau ini, inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sing sopan. Ibu-ibu, silakan dibagikan anggur, apel, enak kan? Bapak-bapak, silakan dilunasi cicilannya ya. Dan santun itu senang sekali mengalah untuk orang lain. Ada orang tua lewat, dahulukan. Orang santun itu mau buka pintu, bukakan pintu. Kita sedang duduk, ada wanita hamil, berdiri, silakan. Begitulah orang santun. Mau belajar berapa harganya ini? 17.000, bayar 20.000. Iya, ini kembaliannya nggak bisa. Ya Allah, orang ini dermawan, pasti didoa. Mau nyebrang, ada anak kecil, dede seberangkan. Mau nyebrang lagi, ada kakek-kakek, ayo deh nyebrang. Enggak, kakek belum dengar ya ceramah lagi. Harus santun loh, saya harus nolong. Daripada saya nyebrang sendiri, ini nolong kakek. Enggak kakek, ayo. Ngambek tuh si kakek. Kamu anak muda nyiksa orang tua, kakek ini gimana? Udah ditolong malah marah-marah. Tolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Artinya walaupun mau buat baik, ya kasihan si kakek. Ya kalau 3 kali, 2 kali diseberangin oleh yang salah mendadak. Dan yang terakhir, sahal. Apa sahal? Mudah. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunamkiru. Hidup ini dimudahkan. Jangan dibuat ribet, jangan dipersulit, jangan diperumit. Bu, Pak, Bapak, jangan marah-marah sama istri. Pak, tapi istri saya suka bikin tersinggung. Seburuk-buruk lelaki yang kasar kepada istrinya, bikin mudah urusan sama istri. Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, kalau dibiarin, tetap bengkok. Itu dia. Jadi diapain? Disabarin dan disolatin. Bukan sholat jenazah, tobat,
Bu, ibu yang baik. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Lari Pak. Jadi mereka tuh ngomong dulu baru mikir. Udah mikir bingung. Udah bingung ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf. Tenang aja. Biasa aja. Oh, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Makanya jangan aneh. Biasa. Jangan ribet. Ya, Pak. Ya Bu. Mau dimasakin apa nih? Udah gak usah repot-repot, makanan yang ada juga apa-apa. Ih, suami istri mau berbakti dipersulit. Makan pengen mahal, punya keinginan dong. Ya sok, bikinin opor ayam. Ayam tuh mahal. Ya udah, bikin yang murah, itu aja lah. Kayak orang Sunda tuh bikin karelo, bikin pecel itu dari kaca. Bapak asam kurang bikin repot lagi. Aduh, daripada duel pagi-pagi Bu, beli aja lah ke warteg sana, murah, banyak pilihan, ibu nggak capek. Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya. Biarin aja, nggak usah sakit hati. Halo, Pak meletus, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Pak, kenapa ban meletus? Ya, udah waktunya. Tapi kenapa ya kok punya kita yang meletus? Artinya ada rezeki tukang ban di dompet kita. Kan rezeki itu harus pindah-pindah. Tukang tambal ban itu saudara kita, ciptaan Allah, punya keluarga, punya anak, harus makan, harus berteduh, dan rezekinya ya bukan kita sekarang meletus. Gitu, enak, nah. Tapi ini masih jauh Pak, ke kantor masih 2 km lagi. Artinya Allah ingin kita olahraga. Jangan ada orang siap-siapan, saya naik pakai dorong, selesai. Itu tetangga saya Pak, suka kehinaan saya. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina, ya kan? Penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asik. Tuh si banyak ngomong, alhamdulillah saya disebut banyak ngomong, berarti dia tidak tahu saya banyak cicilan, banyak dosa, banyak baik, banyak topel, banyak korek. Saya juga udah nyobain, dipuji rame-rame udah, dihina rame-rame udah, yang hinanya juga pada datang ya. Ada yang nanya, sakit hati enggak? Oh enggak. Ngapain saya sakit hati? Rugi sendiri. Mau tahu hasilnya supaya nggak sakit hati? Mau tahu? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Siapa yang mengangkat derajat kita? Siapa yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa mengampuninya? Siapa yang punya husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia milik Allah, dari Allah, mau ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jadi jelek, gak ngempek. Takdir itu yang punya Allah. Gak ada yang berubah dengan mulut orang. Yang berubah cuma kekuasaan Allah. Aduh, paham ya? Jelas. Makanya orang yang
tidak tersentuh ahli surga adalah orang yang sahal. Kenapa dia sahal? Karena dia tidak diperbudak nafsu. Makanya orang yang ribet itu pasti orang yang diperbudak nafsu. Jelas hadirin sekalian? Tolong doakan di Lubuk Linggau ini sedang dibangun masjid dan pesantren. Insya Allah ini akan jadi pusatnya pendidikan Darul Sumatera. Jadi memang dibangunnya pusatnya di sini, Pak. Jadi kalau ada yang mau sekolah nanti pada ke sini. Ini adalah bakti kami dari Darul Tauhid untuk warga Lubuk Linggau. Ya, mudah-mudahan nanti kita punya pesantren membantu masyarakat di samping pesantren-pesantren yang sudah ada. Yang kecil mungkin yang bisa kami lakukan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga Lubuk Linggau. Insya Allah kita akan tutup doa dengan doa. Ya, sambil zikir dulu, sambil bersedekah. Mau bersedekah? Tidak akan berkurang harta kecuali bertambah. Ya, jangan ragu-ragu supaya punya sifat hadir orinsal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim.
ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi majelis ini, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni setelah apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami, berkahi sisa usianya, sayangi keduanya ya Allah. Ya Allah, jadikan akhir hayat para tua husnul khotimah, lapangkan kubuhnya, ringankan hisab, jadikan ahli surga. Ampuni semua kedurhakaan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami penguat iman. Titipkan keturunan yang soleh, hafiz. Berkahi hidup anak-anak kami ya Allah. Muliakan akhlaknya, jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari kehinaan, lindungi dari kejahatan, kezaliman orang-orang. Ya Allah, utuhkan di dunia mulia, utuhkan di surga mulia. Ya Allah, ampuni para ulama, guru-guru kami, ampuni para pemimpin kami ya Allah. Bimbing agar menjadi pemimpin yang takut padamu, yang dapat menjadi suri tauladan bagi kami, yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhai. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolonglah semua jamaah ini ya Allah. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Berikan kecukupan yang kekurangan rezeki ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang yang gani. Cukupi dengan rezeki yang halal, yang barokah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Lindungi yang terancam teraniaya ya Ghafurur Rahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih sekali lagi para ulama, para guru-guru, para pimpinan dan semua jamaah. Doakan supaya anak saya selamat ya.